Sinergitas antara pemerintah daerah menjadi elemen kunci bagi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi, sejumlah kebijakan dan kegiatan program daerah dioptimalisasikan. Fungsi penyelenggaraan sinergitas ini bertujuan mengharmonisasikan berbagai macam kebijakan dan kegiatan program daerah, sehingga tercapai keselarasan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok daerah. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bertekad memajukan masyarakat Indonesia dan dapat merasakan manfaat melalui pemerintah pusat dan daerah dengan mewujudkan layanan yang inovatif dan berkualitas. Perbaikan struktur kinerja Ditjen Atwil melalui pemanfaatan aplikasi Legasi. Sedangkan pada layanan bidang keuangan, kita akan mengoptimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi layanan terpadu keuangan untuk mempercepat proses layanan keuangan yang tentu saja untuk meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan di internal lingkup Ditjen Bina Atwil. Kami bertekad mewujudkan layanan kesekretariatan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, efektif dan efisien untuk mendukung kualitas kinerja yang akuntabel berkualitas. Beberapa unit utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki peran penting dalam administrasi kewilayahan di Indonesia. Antara lain, pertama, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang bertugas dalam pengelolaan dan koordinasi kebijakan terkait penanggulangan bencana serta pelayanan pemadam kebakaran di tingkat wilayah. Penerapan tanggap bencana, peningkatan pelayanan dan teknologi canggih ditujukan seluruh provinsi Indonesia. Optimalisasi penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana dan kebakaran dengan beberapa aktivitas, yaitu penyusunan Yuknis penerapan SPM sub urusan bencana, penyusunan pedoman Binwas SPM sub urusan bencana dan kebakaran, ini ditujukan bagi provinsi, pelaksanaan BIMTEK perencanaan dan penganggaran SPM sub urusan bencana dan kebakaran, serta penyiapan mekanisme monitoring dan evaluasi mutu layanan SPM. Peningkatan fasilitas stasiun pemadam kebakaran dan penyelamatan yang akan diarahkan untuk manajemen respon cepat kebakaran, penyediaan fasilitas stasiun pemadam kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan BIMTEK kencana bagi tim penerapan kencana tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan bagi camat, serta aktivitas pengelolaan sistem aplikasi kecamatan tangguh bencana. Unit kedua, Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara. Unit ini pencetak prestasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangannya. Peran penting dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan meningkatkan pengelolaan dan mengawasi kawasan, perkotaan, serta batas negara yang strategis untuk dijadikan kota cerdas atau yang dikenal Smart City. Subdit Kawasan Khusus. Kegiatannya adalah fasilitasi daerah mitra dengan otorita IKN dalam rangka mewujudkan daya saing, di mana kerjasama tersebut untuk memperkuat daerah mitra. Yang kedua adalah pemetaan pengelolaan kawasan khusus terkait fasilitasi pengelolaan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan. Yang ketiga adalah revisi Permendagri 41 tahun 2016 untuk pembentukan kawasan khusus dengan menambahkan kegiatan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah Subdit Perkotaan dan Penanganan Masalah Pertanahan. Di tahun 2024 kita harapkan semua kabupaten kota masuk dalam maturasi perkotaan. Selanjutnya untuk kegiatan di Subdit Batas Antar Negara, yaitu penguatan kerjasama perbatasan antar negara, pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara.
Unit ketiga yang berperan penting, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Pembinaan dan pengawasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP serta perlindungan masyarakat berperan penting menjaga ketertiban umum dan perlindungan sosial. Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja di daerah dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal sub-urusan Trans-Timur. Fasilitasi daerah dalam peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan masyarakat. Stimulan pelayanan Trans-Timur dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Lalu kemudian peningkatan kapasitas satuan masyarakat di daerah dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal sub-urusan Trans-Timur. Kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan penyidik pegawai sipil PPNS dalam menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Asistensi dan supervisi dalam penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan Trans-Timur di daerah. Unit keempat yang turut berperan penting, Direktorat Dekonsentrasi Tugas, Pembantuan dan Kerjasama. Direktorat ini memiliki tugas dan fungsi utama dalam mengelola dan mengordinasikan program serta kebijakan yang berkaitan dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama antar pemerintah daerah. Kegiatan tahun 2024: 1. Piloting penguatan peran kecamatan frontline services dalam peningkatan kualitas tata kelola desa. Kedua, pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 4. Untuk daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan yang efektif. 5. Inisiasi kesepakatan kerjasama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 6. Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi. 7. Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dan yang ke-8, penerapan PTSP Prima berbasis elektronik. Unit kelima merupakan salah satu unit di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang memiliki tugas penting dalam mengelola administrasi batas daerah dan penetapan nama geografis atau toponimi adalah Direktorat Toponimi dan Batas Daerah. Peran unit toponimi dan batas daerah ini merupakan langkah penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pertama, transformasi digital dalam proses pemutahiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, maka itu nanti akan menjadi elemen primary key dalam mewujudkan satu data Indonesia, sehingga seluruh wilayah administrasi di Indonesia telah terdata dan memiliki kode. Terakhir, dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita berharap optimalisasi toponimi dan batas daerah merupakan langkah penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperbaiki dan memperjelas toponimi, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Batas daerah yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan di pelayanan publik sendiri. Kelima unit telah memainkan peranan sangat penting dalam memastikan administrasi kewilayahan berjalan dengan baik, harmonis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Republik Indonesia telah memberi bukti dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sepatutnya, hadir dalam melayani masyarakat adalah sebuah pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efektif, dan responsif. Teruslah berinovasi dan selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas.